Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran matematika nih. Untuk materi kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang bab yang baru, yaitu mengenai kaidah pencacahan. Nah, seperti yang kalian lihat semua, bahwa kaidah pencacahan dibagi menjadi 3 subbab, yaitu yang pertama adalah aturan perkalian dan penjumlahan, kemudian yang kedua ada permutasi, dan yang ketiga ada kombinasi. Nah, untuk video pembelajarannya akan saya bagi menjadi 3 nantinya, sesuai dengan subbab-subbab yang nanti akan kita pelajari. Oke, untuk video yang pertama, yaitu yang ini adalah kita akan sama-sama belajar mengenai aturan perkalian dan penjumlahan. Baik, mari kita simak. Oke. Nah, sekarang mungkin kalian baru mendengar gitu, apa itu kaidah pencacahan. Nah, mari kita baca sama-sama. Banyak masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari nih yang terkait dengan kaidah pencacahan. Coba perhatikan gambar berikut. Tentunya kalian tidak asing dengan gambar ini. Bahkan setiap hari mungkin kalian melihatnya. Oke. Di situ adalah gambar dari plat tanda nomor kendaraan bermotor. Nah, pernahkah kalian menemukan kode kendaraan bermotor yang sama di daerah kalian? Tahukah kalian berapa banyak kode kendaraan bermotor di daerah kalian? Tahukah kalian cara menghitung banyaknya kode kendaraan yang dapat dibuat di daerah kalian, di daerah lain, di provinsi kalian, atau bahkan di Indonesia? Nah, kalian akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan mempelajari materi kaidah pencacahan pada modul ini tentunya. Oke, kaidah pencacahan adalah bagian dari kombinatorika yang merupakan salah satu cabang dari matematika. Kaidah pencacahan merupakan aturan untuk menghitung banyaknya susunan objek-objek tanpa harus merinci semua kemungkinan susunannya. Saat ini teori kombinatorika mempunyai penerapan pada bidang ilmu fisika, biologi, komputer, dan lain sebagainya yang saat ini terus berkembang dengan pesat. Pada modul ini kita akan membahas materi kaidah pencacahan yang terdiri atas aturan penjumlahan dan perkalian, faktorial, permutasi, dan kombinasi. Oke, nah untuk video kali ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, akan menjelaskan mengenai tentang aturan penjumlahan dan perkalian, aturan perkalian dan penjumlahan. Oke, mari kita simak sama-sama. Nah, yang pertama akan kita pelajari adalah mengenai aturan perkalian nih. Sebelum kita membahas prinsip dasar aturan perkalian, perhatikan 2 masalah berikut. Masalah 1.1 melambungkan sekeping uang logam dan sebuah dadu. Melambungkan itu artinya melempar ya. Mungkin kalian sudah familiar di sini dengan uang logam dan dadu waktu di SMP mungkin. Di SMP kalian telah mempelajari tentang ruang sampel. Banyak anggota ruang sampel dari sekeping mata uang adalah 2, yaitu ada angka dan ada gambar, atau bisa ditulis dengan A, G. A-nya itu untuk angka dan G-nya itu adalah untuk gambar. Nah, banyak anggota ruang sampel dari sebuah dadu ada 6, yaitu dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Atau bisa ditulis dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu ya. Baik. Ambillah sekeping mata uang logam dan sebuah dadu, kemudian lambungkan keduanya bersama-sama. Lempar maksudnya. Catatlah hasil-hasil yang mungkin berupa pasangan berurutan. Misalnya, jika setelah melambungkan uang logam dan dadu tersebut diperoleh sisi gambar pada uang dan angka 1 pada dadu, maka ditulis dalam pasangan berurutan A, 1. Dapatkah kalian menentukan semua hasil yang mungkin berupa pasangan berurutan dari percobaan di atas? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita membuat tabel untuk mencatat semua hasil yang mungkin dari percobaan seperti berikut ini. Nah, kita sudah punya tabel, yaitu ada dadu dan ada uang logam. Masing-masing dari dadu kita tulis ruang sampelnya, yaitu anggota ruang sampelnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk uang logam ada angka, ada gambar. Oke. Nah, berarti kan kemungkinannya pasangan yang muncul adalah angka dan 1, A2, A3, dan seterusnya sampai G6. Totalnya ada 12.
Kalau kita mendaftarnya, kita bisa menuliskan semua hasil yang mungkin sebagai anggota himpunan ruang sampel S berikut ini. Jadi kita tulis semua menjadi sebuah himpunan gitu ya, A1, A2, A3 seterusnya sampai G6. Banyak anggota dari ruang sampelnya itu ada 12. Berarti banyak hasil yang mungkin dari pelambungan sekeping mata uang logam dan sebuah dadu adalah 12. Coba kita mencari hubungan antara 12 tadi dengan banyaknya hasil yang mungkin untuk objek mata uang logam, yakni kalau uang logam kan ruang sampel ada 2, angka dan gambar, dan banyaknya hasil yang mungkin untuk objek dadu. Kalau dadu kan kemungkinannya ada 6 tuh yang muncul, angka 1, 2, 3 sampai 6, itu ada 6. Kalau kita amati dengan seksama, ternyata 12 itu tuh merupakan hasil perkalian dari 2 kali 6, dimana 2-nya itu adalah sisi yang mungkin muncul pada mata uang logam, dan 6 itu adalah sisi yang mungkin muncul pada sebuah dadu, begitu. Atau NS merupakan hasil perkalian antara banyak cara munculnya hasil yang mungkin pada sekeping mata uang logam dengan banyak cara munculnya hasil yang mungkin pada sebuah dadu. Nah, gimana dari contoh mata uang logam dan dadu? Apakah sudah mulai bisa dipahami? Nah, mungkin untuk lebih jelasnya mari kita simak masalah 1.2 berikut. Faisal memiliki 4 baju yang berbeda warna, yaitu coklat motif kotak, hijau, biru, dan abu-abu. Dia juga mempunyai 3 celana panjang yang warnanya berbeda, yaitu coklat, biru, dan hitam seperti pada gambar di bawah ini. Oke, nah kalau kita lihat si Faisal ini dia punya 4 baju kotak-kotak nih yang dia pakai. Baju pertama warna hijau, baju kedua warna biru, baju ketiga dan warna abu-abu baju keempat. Nah, kemudian dia juga punya 3 corak celana yang berbeda. Yang pertama adalah yang coklat yang dia pakai, yang kedua yang biru ini, dan yang ketiga adalah yang hitam. Oke. Dapatkah kalian menolong Faisal untuk menentukan banyaknya setelan baju dan celana berbeda yang dapat digunakan Faisal? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kalian bisa memulai dengan mendaftar anggota ruang sampel dari himpunan baju dan celana Faisal seperti berikut ini. Oke, kalau kalian lihat di sini kan si ruang sampel baju Faisal misalnya di situ B gitu ya, ada coklat kotak, hijau, biru, abu-abu. Nah, kalau misalnya lebih sederhana lagi boleh tulis gini, misalnya baju saya punya, tadi kan saya udah nomorin tuh baju 1, baju 2, baju 3, baju 4, berarti ada pakai nomor aja ya. Nah, celana juga misalnya celana lambangnya C, ada celana 1, 2, 3, berarti nanti ada C1, ada C2, ada C3. Nah, artinya kalau misalnya kita buat table atau kita buat diagram pohon aja dulu ya, misalnya saya akan memasangkan si bajunya dulu. Oke, saya punya simbol baju pertama. Oke, saya ganti dulu nih warnanya, ternyata masih putih. Nah, baju pertama atau baju nomor 1 yang kotak-kotak ini bisa dipasangkan dengan 3 jenis celana berbeda. Nah, yang pertama celana nomor 1, celana saya pakai warna hijau aja, celana nomor 1. Kemudian celana nomor 2, oke, celana kedua. Nah, satu lagi celana nomor 3. Oke, saya ganti warnanya. Celana nomor 3. Nah, seperti ini. Demikian juga dengan baju yang kedua. Baju yang kedua itu bisa dipasangkan dengan ketiga celana berbeda juga ya kan, masing-masing celana 1, celana 2, celana 3. Celana 1, celana 2, celana 3. Nah, baju 4 juga gitu.
baju keempat, baju ketiga dulu juga gitu ya. Baju yang ketiga juga bisa dipasangkan dengan 3 jenis celana yang berbeda. Celana satu, oke, 3 jenis, kita tulis cabangnya dulu. Nah, yaitu celana 1, celana 2, celana 3. Nah, yang terakhir adalah baju yang keempat. Ya, karena ada 4 jenis baju, itu bisa dipasangkan dengan tentunya 3 jenis celana yang berbeda juga kan. Tuh, 2, 3. Nah, C1, C2, dan C3. Nah, sehingga kalau misalnya kita tulis lagi pasangannya ya, boleh. Kita akan mendapatkan pasangan yang pertama adalah B1C1, kemudian B2C2, B3C3. Nah, sorry. B1 dulu semua ya. B1C1, B1C2, dan B1C3. Kemudian untuk B2 sama juga, B2C1, B2C2, dan B2C3. B3 juga demikian, B3C1, B3C2, dan B3C3. B4 juga sama, B4C1, B4C2, dan B4C3. Oke, kalau kita hitung totalnya ada berapa pasangan? Tentunya ada. Oke, kita sama-sama hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Totalnya ada 12 pasangan baju dan celana yang bisa dipakai oleh Faisal. Nah, berdasarkan contoh yang pada masalah sebelumnya yaitu 1.1, mari kita cari hubungan antara baju dan celana sehingga bisa mendapatkan 12 pasang. Oke. Kalau kita lihat, baju punya 4, celana punya 3. Total pasangannya ada 12. Nah, gimana? Udah ketahui belum hubungannya? Oke, betul. Jadi 12 itu didapat dari 4 kali 3 sama dengan 12, di mana 4-nya itu adalah jumlah baju dan 3 itu adalah celananya gitu. Nah, karena kita akan memasangkan baju dan celana, maka kita bisa langsung kaliin aja untuk mencari total pasangannya. Banyak bajunya berapa dikali banyak celananya berapa, atau 4 kali 3 sama dengan 12 pasang. Nah, gitu ya. Oke, mari kita lanjut. Nah, di sini disajikan dalam bentuk tabel. Kalau tadi saya tulis dalam bentuk diagram pohon namanya, yang cabang-cabang itu. Nah, 4 kali 3 baju kali celana gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya apa? Dua masalah di atas memberikan gambaran mengenai cara mencacah yang disebut aturan perkalian. Secara khusus, aturan perkalian berbunyi sebagai berikut. Nah, ini bahasanya matematika banget. Oke, coba kita baca sama-sama. Jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara, dan setiap kejadian pertama diikuti oleh kejadian kedua yang terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama dan kejadian kedua tersebut secara bersama-sama terjadi dalam M kali N cara. Jadi kejadiannya dia harus bersamaan gitu, nggak boleh terpisah. Jadi kalau pasangan celana ya baju tadi, baju ya celana, baju dan celana gitu ya. Oke, untuk tipsnya nih, untuk masalah aturan perkalian itu kata kuncinya adalah dan. Nah, kejadian pertama dan kejadian kedua itu barengan gitu ya. Jadi bisa pakai aturan perkalian. Jadi aturan perkalian kata kuncinya adalah dan. Oke, lanjut contoh yang pertama.
Diagram di bawah ini menunjukkan alur atau pilihan jalan untuk bepergian dari kota A ke kota C melalui kota B. Jadi ada orang gitu ya mau pergi dari kota A, tujuannya adalah kota C tapi lewat kota B dulu. Kalau misalnya kita lihat gambar nih, dari A ke kota B dia itu punya 5 alur atau 5 jalan gitu ya, PQRST. Nah, kemudian dari kota B ke kota C punya 3 jalan yang berbeda. Si Amir katanya berada di kota A dan berencana bepergian ke kota C melalui kota B. Berapa banyak jalan berbeda yang dapat dilalui oleh Amir? Nah, dengan aturan perkalian, kenapa kita bisa menentukan ini pakai aturan perkalian? Karena ya jalannya itu harus berdampingan gitu ya, bersama-sama gitu. Jadi A ke B dan B ke C. Nah, ada kata dan di situ, A ke B dan B ke C. Nah, A ke B ada 5, B ke C ada 3. Nah, sehingga banyak jalan berbeda yang bisa ditempuh Amir untuk ke kota C melalui kota B dari kota A gitu tentunya. Berarti ada berapa banyak jalan dari A ke B? Ada 5. Dikali ada berapa banyak jalan dari kota B ke C? Ada 3. Nah, artinya 5 kali 3 sama dengan 15, seperti itu. Nah, kalau kamu mau lihat pasangan jalannya ya tentunya misalnya nih A ke B kan P, berarti P K, kemudian P M, P N. Nah, ganti Q K Q M Q N, terus R K R M R N, S K S M S N, dan terakhir T K T M dan T N gitu ya. Kalau mau ditulis dalam diagram pohon seperti yang tadi saya jelaskan di atas tentang masalah baju dan celana tadi. Oke. Nah, kemudian contoh kedua, mari kita simak. Pada suatu kelas akan dibentuk sebuah kepengurusan yang terdiri dari 1 ketua kelas dan 1 sekretaris. Ingat, akan dibentuk sebuah kepengurusan yang terdiri dari 1 ketua kelas dan 1 sekretaris. Ada kata dan di sana. Ada berapa kepengurusan yang mungkin terbentuk jika ada 5 calon ketua kelas dan 6 calon sekretaris gitu ya. Jadi kejadian ini harus bersama-sama kan, ketua dan sekretaris. Oleh karena itu kita juga bisa pakai aturan perkalian di sini. Tinggal dikali aja. Ketua kelas ada berapa? Calonnya ada 5 tuh. Sekretaris ada 6. Jadi banyaknya kemungkinan pasangan adalah 5 kali 6 sama dengan 30. Begitu. Nah, untuk beberapa kejadian aturan perkalian dapat diperluas sebagai berikut. Jika ada K kejadian, dengan setiap kejadian memiliki hasil N1, N2, N3 sampai NK yang berbeda, maka banyak hasil berbeda yang mungkin dari K kejadian tersebut secara berurutan diberikan oleh hasil kali N1 kali N2 kali N3 kali titik-titik sampai kali NK. Jadi kalau misalnya lebih dari 2 kejadian, ada 3 kejadian atau 4 kejadian yang bersama-sama, itu juga harus sama aja aturannya, langsung dikaliin aja ya. Nah, contoh 3 nih. Dalam ruang tunggu suatu apotek terdapat 4 kursi. Ahmad, Umar, Ali, dan Said sedang berada di ruang tunggu apotek tersebut. Berapa banyak cara yang berbeda keempat anak itu menduduki kursi tersebut? Oke. Nah, jadi kalian bisa baca atau dengarkan penjelasan saya. Nah, seperti ini. Jadi karena ada 4 kursi dan ada 4 anak nih mau duduk, kita tulis misalkan ya kursinya itu ada kotak-kotak gini ya. Ada 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, dan 4 kotak sesuai dengan banyaknya kursi yang mau ditempati oleh anak tersebut. Nah, tentunya kursi yang pertama itu bisa ditempati oleh 4 anak, karena kan 4 anaknya belum duduk. Jadi si Ahmad bisa duduk di kursi pertama, Umar bisa duduk di kursi pertama, Ali juga bisa duduk di kursi pertama, dan Said juga bisa duduk di kursi pertama. Jadi
kursi pertama itu kemungkinannya bisa diisi atau diduduki oleh 4 anak, sehingga kita tulis banyaknya kemungkinan atau banyaknya anak yang bisa duduk di kursi pertama ada 4. Nah, sekarang misalkan satu anak udah duduk, entah siapapun gitu ya. Nah, kursi kedua, nah kira-kira ada berapa anak yang belum duduk? Betul, ada 3 anak, karena kan tadi satu anak udah duduk di kursi pertama. Jadi sisanya tinggal 3 anak yang akan menduduki kursi kedua. Nanti akan dipilih salah satu. Jadi kemungkinan anak yang bisa duduk di kursi kedua ada 3. Oke, berarti 2 kursi sudah terisi nih. Sekarang kursi ketiga. Nah, kira-kira berapa anak yang belum duduk? Ada 2. Jadi kursi ketiga ada 2 anak yang belum duduk. Sisanya terakhir pasti dong 3 anak udah duduk, berarti tinggal sisa 1 anak gitu. Nah, jadi total cara banyaknya si 4 anak tadi duduk di kursi ada, tinggal kita kaliin aja, 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 4 kali 3 12 kali 2 24 kali 1 ya 24 cara. Jadi seperti itu untuk aturan perkalian bisa diterapkan pada masalah cara menempati tempat duduk. Oke, ini juga ada penjelasannya sama. Nah, itu tadi aturan perkalian, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, oke, selanjutnya adalah aturan penjumlahan. Sebelum kita membahas prinsip dasar aturan penjumlahan, perhatikan 2 masalah berikut. Masalah 2.1. Di dalam kotak pensil terdapat 5 pulpen dan 3 pensil. Berapakah banyaknya cara memilih 1 pulpen atau 1 pensil? Oke, perhatikan kalimatnya. Berapakah banyaknya cara memilih 1 pulpen atau 1 pensil? Nah, masalah ini berbeda dengan masalah yang dibahas pada aturan perkalian. Mengapa demikian? Bisakah kalian melihat perbedaannya? Pada masalah di aturan perkalian, misalnya pada pelambungan uang logam dan dadu, 2 kejadian tersebut terjadi secara bersamaan, yaitu tampilnya satu sisi pada uang logam dan mata dadu. Namun pada masalah 2.1 yang ini nih, kejadiannya adalah pilihan antara mengambil 1 pulpen atau 1 pensil, bukan sekaligus mengambil 1 pulpen dan 1 pensil. Dengan demikian hal ini berbeda dengan masalah pada aturan perkalian. Jadi intinya kan karena itu kalimatnya 1 pulpen atau 1 pensil, artinya kita cuman bisa pilih salah satu. Apakah kita mengambil 1 pulpen atau kita mengambil 1 pensil gitu. Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya adalah aturan penjumlahan. Kok bisa penjumlahan? Gini. Karena kalau misalnya kita pilih 1 pulpen nih, pulpen yang tersedia ada 3 kan. Jadi kita bisa pilih 5 pulpen satu persatu dari, bukan satu persatu ya, pilih salah satu dari 5 pulpen itu. Jadi kemungkinan pulpen yang bisa kita pilih ada 5. Nah, karena atau jadi kita bisa pilih, kalau nggak pulpen ya pensil gitu. Karena pensil ada 3, berarti kita bisa pilih salah satu dari 3 pensil. Artinya ada 3 pensil yang bakalan mungkin kita pilih. Jadi total caranya adalah ya tinggal ditambah aja, 5 cara untuk pulpen, 3 cara untuk pensil. Itu totalnya adalah 8 cara. Masalah di atas memberikan gambaran mengenai cara mencacah yang disebut aturan penjumlahan. Oke, secara khusus aturan penjumlahan berbunyi sebagai berikut. Jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara dan kejadian kedua secara terpisah, nah ini terpisah kata kuncinya, dapat terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama atau kejadian kedua dapat terjadi dalam N tambah N cara. Nah, dari tadi kan saya tegaskan dengan kata atau. Karena apa? Karena biasanya aturan penjumlahan itu kata kuncinya adalah atau artinya pilih salah satu, nggak bisa barengan gitu ya, maka harus ditambah. Contoh yang keempat, Ardi dan Nugroho di kota yang berbeda ingin menuju ke kota yang sama. Ardi berangkat dari kota A ke kota C dalam 4 cara.
Sedangkan Nugroho berangkat dari kota B ke kota C dalam 3 cara. Dalam berapa cara mereka bertemu di kota C? Permasalahan di atas dapat diselesaikan sebagai berikut. Ardi berangkat dari kota A ke kota C dapat memilih 4 jalan berbeda atau 4 cara. Nah, si Ardi misalnya dia jalan duluan nih. Karena si Ardi dari kota A ada 4 jalan yang berbeda untuk ke kota C, berarti si Ardi ya bisa pilih 4 jalan yang berbeda gitu, jadi total ada 4 gitu ya. Nah, Nugroho berangkat dari kota B ke kota C dan dapat memilih 3 jalan berbeda atau 3 cara. Nah, sehingga banyaknya cara Ardi dan Nugroho dapat bertemu di kota C adalah 4 tambah 3 sama dengan 7 cara. Jadi misalnya gini, si Ardi misalnya udah jalan duluan ke kota C gitu ya. Oke, berarti si Ardi bisa menuju kota C ada 4 jalan. Nah, si Nugroho ada 3 jalan. Nah, ini kan atau ya. Jadi si Ardi atau si Nugroho gitu yang sampai kota C. Nah, ini juga sama kalau misalnya ada lebih dari 2 kejadian bisa ditambah juga. Contoh 5 nih. Di dalam kantong terdapat 10 kelereng berwarna merah, 7 kelereng berwarna hijau, 5 kelereng berwarna kuning, dan 3 kelereng berwarna biru. Berapakah banyaknya kemungkinan untuk mengambil 1 kelereng berwarna merah atau hijau atau kuning atau biru? Nah, ini banyak ataunya. Nah, kita lihat. Mengambil 1 kelereng merah atau hijau atau kuning atau biru. Nah, kata kuncinya udah jelas, atau. Jadi kita hanya bisa mengambil salah 1 kelereng aja. Nggak bisa lebih dari 1. Berarti karena merah ya, berarti kan merah itu ada 10. Oke, berarti kita punya 10 kelereng warna merah, atau berarti ditambah hijaunya ada 7, berarti nanti tambah 7, kemudian atau lagi kuning. Kuningnya ada 5, tambah 5, atau lagi biru ada 3, berarti tambah 3. Totalnya adalah 10 tambah 7 tambah 5 tambah 3 sama dengan, ayo berapa? 18 tambah 17 tambah 8 sama dengan 25 cara. Nah, jadi karena semuanya dihubungkan dengan kata atau gitu, jadi ditambah gitu ya. Kalau tadi kan perkalian dan kalau penjumlahan atau, itu aja ini. Nah, itu tadi aturan perkalian dan penjumlahan, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekilas mungkin mirip, tapi sebetulnya dia punya basic kejadian yang berbeda gitu. Kalau misalnya perkalian itu harus bersamaan, makanya kata penghubungnya adalah dan. Kalau aturan penjumlahan dia pilih salah satu, maka kata penghubungnya adalah atau. Nah, itu aja sih, masih mudah. Oke, nah di bawah ini masih ini ya sebenarnya materinya untuk bekal atau pengantar ke materi-materi selanjutnya, yaitu permutasi dan kombinasi. Oke, nah video kali ini akan menjelaskan mengenai definisi dan notasi faktorial. Oke, istilah baru lagi nih. Faktorial, apa itu faktorial? Nah, untuk suatu n bilangan asli, n tanda seru. Nah, ini kalau sekarang kalian bacanya jangan n tanda seru lagi, tapi dibaca n faktorial. Didefinisikan sebagai n faktorial itu sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali titik kali n kurang 1 kali n. Oke, tapi lebih enaknya begini. Saya akan coba menuliskan ulang definisi, sebenarnya sama, cuma dibalik aja. Jadi n faktorial itu sama dengan n dikali n kurang 1 gitu ya, dikali n kurang 2 terus kali 3 kali 2 kali 1 begitu. Jadi untuk n faktorial itu n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 dikali 3 sampai kali 3 kali 2 kali 1. Jadi tiap perkaliannya dikurang 1 dikurang 1 dikurang 1 terus sampai terakhir adalah 1. Nah,
Hal yang perlu diketahui nih, 0 faktorial itu sama dengan 1. Dari percobaan dan kesepakatan, 1 faktorial itu sama dengan 1, 2 faktorial itu sama dengan 2 faktorial. Kalau saya boleh tulis kembali, jadi seperti ini, 2 kali 1 gitu ya. Jadi berkurang 1 gitu bilangnya, 2 kurang 1 kan 1, berarti 2 kali 1. Nah, kalau 3 faktorial, saya tulis lagi 3 kali 2 kali 1 gitu. Kalau 4 faktorial ya artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini hasilnya kalian bisa hitung sendiri. Untuk 2 faktorial ya 2, untuk 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 6, untuk 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya 24. Oke. Nah, secara umum n faktorial itu sama dengan n dikali n-1 faktorial. Jadi kamu boleh tulis begini, misalnya saya punya 5 faktorial, jadi kamu boleh tulis 5 kali 4 faktorial, atau boleh juga begini, 5 kali 4 kali 3 faktorial, atau boleh juga 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial, atau 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu yang lengkap. Jadi bisa disingkat gitu, tergantung kebutuhan. Nah, kebutuhannya seperti apa itu bisa dilihat dari contoh soalnya. Nah, seperti ini, hitunglah 6 faktorial. Nah, 6 faktorial itu seperti tadi yang saya sudah jelaskan, bahwa mulai dari 6 berkurang 1 terus perkaliannya sampai 1 ya. Jadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 hasilnya adalah 720. Nah, untuk yang B nih, 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Nah, coba lihat. Kalau kita jabarkan 5 faktorial seperti ini tuh, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 faktorial 2 kali 1. Kalau kalian lihat ada bagian yang sama kan, 2 kali 1 2 kali 1 itu kalian boleh coret sebetulnya sih. Tetapi kalau di contoh ini apa adanya dulu, jadi hitung satu per satu. Yang atas hasilnya 120 untuk 5 faktorial, yang bawah 2 faktorial hasilnya adalah 2. 120 bagi 2 sama dengan 60. Nah, atau seperti ini juga boleh nih, 5 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan 5 kali 5 kali 4 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial gitu. Kenapa saya berhenti di 2 faktorial? Berhubung dibagi dengan 2 faktorial, jadi saya tulisnya itu sampai 2 faktorial. Tujuannya adalah nanti tinggal dicoret gitu ya. Jadi 2 faktorial nggak perlu dijabarin gitu kan, sama tuh 2 faktorial gitu. Jadi sama dengan hasilnya adalah 5 kali 4 20 kali 3 60. Sama kan? Oke. Nah, untuk yang C, 4 faktorial dikali 3 faktorial ya 1 per 1, 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 3 kali 2 kali 1, bisa hitung sendiri 144. Nah, yang D itu ya hitung satu-satu karena ini nggak bisa disederhanain. Bisa sih sederhanain, cuman ya oke, bisa dilihat aja. Intinya sih ngerubah 8 faktorialnya masing-masing, terus 7 faktorial dan 6 faktorial juga masing-masing dijabarin gitu, boleh. Karena masing-masing yang bawah itu punya faktor yang sama, itu 6 faktorial, jadi bisa dikeluarin gitu ya. Jadi kalau 6 faktorial dikeluarin, taruh luar gitu, jadi yang dikalinya ya sisanya 7 tambah 1 gitu. Coret 6 faktorialnya, coret gitu kan. Jadi 8 kali 7 bagi 8 sama dengan 7. Nah, untuk contoh-contoh berikutnya kalian bisa baca ya. Untuk modul juga saya sudah berikan ke kalian. Intinya sih itu sih untuk materi faktorial yang nantinya akan digunakan untuk subbab selanjutnya, yaitu permutasi dan kombinasi. Oke, cukup sekian penjelasan tentang faktorial. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan kalau misalnya masih ada yang bingung, jangan ragu-ragu untuk tanya langsung ke saya atau di grup juga nggak apa-apa. Baik, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.